Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Salib adalah serangkaian perang yang terjadi antara abad ke-11 hingga ke-13 yang melibatkan kekuatan Kristen Eropa dan kaum Muslim di Timur Tengah, terutama di wilayah Tanah Suci Yerusalem. Ada beberapa sebab utama terjadinya Perang Salib, di antaranya kontrol atas Tanah Suci. Yerusalem dan daerah sekitarnya dianggap suci oleh umat Kristen, Muslim, dan Yahudi. Ketika dinasti Seljuk yang beragama Islam mengambil alih Yerusalem dari kekuasaan Bizantium pada abad ke-11, umat Kristen merasa akses mereka ke tempat-tempat suci di Tanah Suci terancam. Keinginan untuk merebut kembali Tanah Suci adalah salah satu pemicu utama Perang Salib. Panggilan dari Paus Urbanus II 1095. Pada Konsili Clermont tahun 1095, Paus Urbanus II menyuruhkan umat Kristen Eropa untuk berperang melawan Muslim di Timur Tengah dengan tujuan merebut kembali Yerusalem. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang ikut serta dalam perang, yang membuat ajakan ini sangat menarik bagi banyak orang. Faktor keagamaan. Perang Salib didorong oleh semangat keagamaan yang kuat bagi banyak orang Eropa pada waktu itu. Perang ini dipandang sebagai perang suci, jihad dalam istilah Muslim, yang bertujuan untuk mempertahankan atau menyebarkan agama Islam dan memulihkan tempat-tempat suci di bawah kontrol Kristen. Krisis politik dan sosial di Eropa. Pada abad ke-11, Eropa Barat mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Banyak bangsawan dan kesatria melihat Perang Salib sebagai peluang untuk mendapatkan tanah, kekayaan, dan prestis. Selain itu, para penguasa gereja dan raja juga melihat Perang Salib sebagai cara untuk mengalihkan konflik internal di Eropa ke luar negeri. Ancaman dari Kekaisaran Seljuk. Kekaisaran Bizantium yang Kristen Ortodoks merasa terancam oleh perluasan Kekaisaran Seljuk, sebuah dinasti Muslim Turki yang berhasil menguasai banyak wilayah Bizantium, termasuk Anatolia. Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos meminta bantuan militer dari Paus, yang kemudian memicu seruan untuk Perang Salib. Perpecahan dan persaingan antara Kristen Barat dan Timur. Selain tujuan merebut kembali Yerusalem, Perang Salib juga mencerminkan ketegangan antara gereja Katolik Roma di barat dan gereja Ortodoks di timur. Beberapa kampanye militer digunakan untuk memperkuat kekuasaan gereja Katolik dan mengurangi pengaruh Kekaisaran Bizantium. Perang Salib berlangsung selama beberapa abad dan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara dunia Kristen Eropa dan dunia Islam di Timur Tengah, dengan dampak besar terhadap hubungan antara Barat dan Timur selama berabad-abad. Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang terjadi selama abad pertengahan, terutama antara abad ke-11 hingga abad ke-13, yang dilancarkan oleh bangsa-bangsa Eropa Kristen dengan tujuan merebut kembali Tanah Suci Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Berikut adalah periodisasi utama Perang Salib. Perang Salib pertama pada tahun 1096 hingga tahun 1099. Perang ini dimulai setelah pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tahun 1095 yang menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk merebut Yerusalem dari kaum Muslim. Hasilnya, Yerusalem berhasil direbut pada tahun 1099 dan beberapa negara Kristen didirikan di wilayah yang sebelumnya dikuasai Muslim, termasuk Kerajaan Yerusalem. Perang Salib kedua pada tahun 1147 hingga tahun 1149. Perang ini dilancarkan sebagai respon terhadap jatuhnya kota Edessa, salah satu negara hasil Perang Salib pertama, ke tangan pasukan Muslim pada tahun 1144. Hasilnya, Perang Salib kedua gagal mencapai tujuan utamanya dan berakhir dengan kekalahan di tangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Jenderal Nuruddin. Perang Salib ketiga pada tahun 1189
hingga 1192. Dipicu oleh penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 setelah pertempuran Hattin. Para pemimpin besar Perang Salib ketiga termasuk Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, dan Raja Felipe II dari Prancis. Hasilnya, meskipun pasukan Kristen berhasil merebut beberapa wilayah di Palestina, mereka gagal merebut kembali Yerusalem. Namun Richard I dan Salahuddin menyepakati perjanjian yang mengizinkan ziarah Kristen ke Yerusalem. Perang Salib keempat pada tahun 1202 hingga 1204. Awalnya ditujukan untuk menyerang Mesir sebagai jalan untuk merebut Yerusalem. Perang ini dialihkan ke Konstantinopel oleh pasukan salib atas dorongan Fenisia. Hasilnya, kota Konstantinopel, pusat kekaisaran Bizantium, direbut dan dijarah oleh pasukan salib, menciptakan keretakan besar antara gereja barat dan gereja timur. Tidak ada usaha signifikan yang dilakukan untuk merebut Yerusalem. Perang Salib kelima pada tahun 1217 hingga 1221 ditujukan untuk menyerang Mesir yang dianggap sebagai kunci strategis untuk merebut kembali Yerusalem, dan hasilnya pasukan Kristen gagal menaklukkan Kairo dan Mesir, meskipun mereka berhasil menguasai Dimyattia untuk sementara waktu. Perang Salib ke-6 dipimpin oleh Kaisar Frederick II. Perang ini lebih diplomatik dibandingkan militer. Frederick berhasil mendapatkan Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret melalui perjanjian dengan Sultan Al-Kamil dari Mesir tanpa pertempuran besar. Perang Salib ke-7 pada tahun 1248 hingga 1254 dipimpin oleh Raja Louis dari Prancis dengan tujuan merebut Mesir. Hasilnya, Raja Louis ditangkap dalam pertempuran dan hanya bisa dibebaskan setelah membayar tebusan besar. Ekspedisi ini gagal total. Perang Salib ke-8 pada tahun 1270 sekali lagi dipimpin oleh Louis dari Prancis. Hasilnya, perang ini tidak berhasil dan Louis meninggal dunia selama kampanye di Tunisia. Perang Salib ke-9 pada tahun 1271 hingga tahun 1272 merupakan kampanye terakhir yang dilakukan oleh Edward I dari Inggris. Meskipun Edward berhasil memenangkan beberapa pertempuran kecil, perang ini tidak menghasilkan keuntungan jangka panjang, dan akhirnya pasukan Kristen kehilangan semua wilayah di Palestina. Perang Salib yang berlangsung antara abad ke-11 hingga ke-13 tidak hanya berdampak pada medan perang dan hubungan antar agama, tetapi juga memberikan dampak luas di berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dampak-dampak tersebut. Poin pertama, dampak sosial dan demografis. Terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ialah kehilangan nyawa. Salah satu dampak langsung dari Perang Salib adalah tingginya angka kematian, baik di pihak Kristen maupun Muslim. Ribuan prajurit dan warga sipil terbunuh dalam perang, pertempuran, dan pengepungan. Lalu pada poin kedua ialah migrasi dan penempatan ulang. Perang Salib mendorong migrasi skala besar dari Eropa ke wilayah-wilayah Timur Tengah yang dijajah oleh tentara Kristen. Banyak orang Eropa menetap di negara-negara tentara salib yang didirikan di Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem yang mengubah komposisi demografis wilayah tersebut. Lalu integrasi budaya. Interaksi antara orang Eropa dan Timur Tengah mempengaruhi kehidupan sosial. Misalnya budaya Eropa mulai dipengaruhi oleh elemen-elemen Islam dan Bizantium, seperti pakaian, kuliner, dan seni. Lalu poin selanjutnya ialah peran wanita. Banyak pria Eropa pergi berperang, sehingga wanita mengambil peran yang lebih aktif dalam mengelola tanah dan bisnis di Eropa selama masa ketidakhadiran para pria. Lalu poin kedua adalah dampak ekonomi perdagangan yang meningkat. Salah satu dampak terbesar dari Perang Salib adalah peningkatan perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah. Bangsa-bangsa Eropa yang terlibat dalam Perang Salib, terutama Venesia, Genova, dan Pisa,
memperoleh akses ke rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Asia. Lalu poin selanjutnya ialah perkembangan kota pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah seperti Venesia, Genova, dan Pisa mengalami perkembangan pesat karena mereka menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan dunia Muslim. Lalu selanjutnya ialah perbankan dan keuangan. Perang salib menciptakan kebutuhan baru akan sistem keuangan untuk mendukung para pejuang dan gereja. Lalu pada poin ketiga ialah dampak politik perubahan struktur kekuasaan di Eropa. Banyak bangsawan yang berpartisipasi dalam perang salib meninggalkan wilayahnya dalam waktu lama atau bahkan meninggal dalam pertempuran. Pembentukan negara salib. Perang salib pertama menghasilkan pembentukan sejumlah negara Kristen di wilayah Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem, County Edessa, dan County Tripoli. Negara-negara ini menjadi pusat kekuasaan Kristen di tanah yang sebelumnya dikuasai Muslim, meskipun mereka tidak bertahan lama. Lalu hubungan Islam Eropa. Perang salib memperburuk hubungan antara dunia Islam dan Kristen, menciptakan permusuhan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Lalu poin keempat ialah dampak keagamaan. Meningkatnya kekuatan gereja Katolik. Perang salib dipimpin oleh gereja Katolik, terutama Paus yang menguatkan otoritas gereja dalam urusan politik dan sosial Eropa. Banyak orang Eropa melihat perang salib sebagai kewajiban religius yang memperkuat pengaruh gereja di kalangan masyarakat. Kerusakan hubungan antar agama. Selain permusuhan yang lebih besar antara umat Muslim dan Kristen, perang salib juga memperburuk hubungan dengan komunitas Yahudi. Dalam perjalanan menuju Timur Tengah, beberapa tentara salib menyerang komunitas Yahudi di Eropa. Kerusakan relasi Kristen Timur dan Barat. Perang salib keempat tahun 1204 yang menyebabkan jatuhnya Konstantinopel menambah perpecahan antara gereja Katolik Barat dan gereja Ortodoks Timur. Konstantinopel, pusat kekaisaran Bizantium, dijarah oleh pasukan salib, menciptakan luka mendalam dalam hubungan antar kedua belah pihak. Lalu yang kelima adalah dampak intelektual dan budaya. Transmisi pengetahuan. Perang salib membuka akses orang Eropa pada pengetahuan yang berkembang di dunia Islam, terutama di bidang sains, matematika, filsafat, dan kedokteran. Pengenalan teknologi baru. Teknologi yang berkembang di dunia Islam seperti teknik irigasi, persenjataan, dan arsitektur diadopsi oleh orang Eropa. Senjata seperti panah silang dan berbagai teknik pengepungan juga dibawa kembali ke Eropa. Pengaruh arsitektur. Arsitektur Gotik di Eropa dipengaruhi oleh arsitektur Bizantium dan Islam yang ditemui oleh orang-orang Eropa selama Perang Salib. Poin ke-6, dampak lingkungan eksploitasi sumber daya. Mobilisasi besar-besaran pasukan Eropa untuk perang salib membutuhkan sumber daya yang besar yang menyebabkan eksploitasi lahan dan hutan untuk mendukung kebutuhan militer. Ini mengarah pada deforestasi di beberapa wilayah Eropa. Perubahan tata ruang kota. Di wilayah-wilayah yang dikuasai tentara salib di Timur Tengah, tata ruang kota-kota berubah. Mereka membangun kastil, benteng, dan gereja yang didesain untuk mempertahankan wilayah tersebut dari serangan. Lalu poin ke-7 ialah dampak psikologis dan moral. Trauma perang. Banyak yang kembali dari perang salib dengan trauma akibat kekerasan dan kekejaman yang mereka saksikan dan alami, baik di kalangan pasukan Kristen maupun Muslim. Narasi heroisme dan religius. Di Eropa, para tentara salib yang kembali sering dipandang sebagai pahlawan yang telah melakukan tindakan suci. Hal ini menciptakan narasi keberanian dan pengorbanan yang dikaitkan dengan kewajiban religius. Lalu sentimen keagamaan yang meningkat. Perang salib meningkatkan sentimen religius dan fanatisme di Eropa. Banyak orang yang percaya bahwa mereka sedang berperang untuk tujuan ilahi, yang memperkuat keyakinan religius dalam masyarakat.